Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Andriani, 10322146, kelas HTMT. Di sini saya akan membahas tentang sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Likitan. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Likitan. Wilayah menjadi salah satu aspek krusial dalam struktur sebuah negara karena di dalamnya negara menjalankan kekuasaannya. Sejarah manusia dan negara-negara seringkali mencatat konflik yang timbul akibat keinginan untuk memperluas wilayah atau keracunan dalam penentuan batas antar negara. Perselisihan antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan Likitan telah berlangsung sejak tahun 1969 pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum di Mahkamah Internasional. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Likitan telah berlangsung sejak tahun 1967. Pada tahun 1969, kedua negara mulai membahas masalah ini bersama-sama. Konflik ini berpotensi mengganggu hubungan baik kedua negara dan bahkan bisa memicu konflik terbuka yang mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1998, sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Likitan diajukan ke Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas kedua pulau tersebut berada di tangan Malaysia. Dalam pemungutan suara, 16 hakim mendukung Malaysia, sementara hanya 1 hakim yang berpihak kepada Indonesia. Pulau Sipadan dan Likitan adalah 2 pulau tak berpenghuni yang menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini dimulai pada tahun 1969 ketika kedua negara berunding untuk menetapkan batas landas kontingen. Pada tahun 1997, kedua negara setuju untuk membawa kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan ke Mahkamah Internasional. Yang pertama yaitu pembahasan pemicu sengketa. Isu mengenai Pulau Sipadan dan Likitan mulai mencuat pada tahun 1969 saat tim teknis landas kontingen Indonesia Malaysia membahas batas dasar laut keduanya di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Saat itu dalam pembahasan landas kontingen di sekitar pantai timur Kalimantan, baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Likitan sebagai milik negara masing-masing. Klaim Indonesia dianggap kurang kuat karena tidak mencantumkan kedua pulau tersebut dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 mengenai perairan Indonesia. Dan Malaysia juga tidak menyertakan kedua pulau tersebut dalam peta mereka sebelum tahun 1970. Pada tahun 1997, perselisihan kembali muncul ketika Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola swasta di kedua
pulau tersebut. Indonesia menyatakan keberatannya dan meminta Malaysia untuk menghentikan pembangunan sampai kepemilikan dua pulau ini ditetapkan dengan jelas. Indonesia menganggap bahwa tindakan Malaysia melanggar kesepakatan status quo yang telah disepakati. Namun terdapat perbedaan pemahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai definisi dan maksud dari status quo. Menurut Indonesia, status quo berarti bahwa pulau yang sedang disengketakan tidak boleh ditempati, diduduki, dan dimanfaatkan sampai permasalahan kepemilikan selesai. Sementara Malaysia mengartikan bahwa dalam status quo suatu pulau Sipadan dan Legitan tetap berada dalam kedaulatan Malaysia sampai persengketaan selesai. Penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Legitan merupakan hasil dari proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai pihak. Pada tahun 1998, sengketa ini diajukan ke Mahkamah Internasional, menandai dimulainya proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan ini. Proses penyelesaian ini dimulai dari upaya diplomasi dan negosiasi bilateral antara kedua negara. Namun ketidaksepakatan yang berlanjut memaksa sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Proses penyelesaian melalui Mahkamah Internasional adalah mekanisme yang diatur dalam hukum internasional dan digunakan dalam negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan atau sengketa internasional lainnya secara damai. Mahkamah Internasional bertindak sebagai forum netral di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasus mereka dan menerima putusan berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Penyelesaian sengketa secara damai yang merupakan kewajiban setiap negara dalam hukum internasional. Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama penyelesaian damai melalui diplomasi yang meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, konsilasi, dan pencarian fakta lainnya. Yang kedua yaitu penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional, Arbitrase Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.